Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi kita akan meneruskan materi selanjutnya ya, yaitu kita bahas tentang I6. Apa itu I6? Ya. Kita langsung aja ya. Sebelumnya kita udah bikin mix in, bikin kelas-kelas kayak gini ya. Mungkin kita akan hapus semuanya, cuman ini kita jangan pasang di sini ya. Ini kita ganti nama jadi materi tentang kelas gitu ya. Cuman kita bikin satu buah file baru ya, namanya harus sama ya, widgettest.dart biar kita bisa running di sini. Nah, kita buat void main baru aja kosong. Kayak gini ya. Idenya adalah kita akan membuat I6. Apa itu I6? Pengertiannya dulu nih. Nah, pertama I6 itu kita langsung aja prakteknya. Ini I6 itu bisa menggunakan banyak tipe data ya. Misalnya kita menggunakan tipe boolean, I6 menggunakan boolean ya. Jadi kalau I6 menggunakan boolean, data yang ditampung cuman ada dua. Data cuman ada dua ya. Data cuma dua, yaitu kondisi saat dia true atau kondisi false. Contohnya kayak gini. Misalnya yang datanya dua itu ya paling jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu ada dua. Di sini kita pasang boolean ya. Misalnya di sini Ismail ya. Apakah dia laki-laki? Kita set jadi true awal-awalnya. Nah, tinggal kita pasang kayak gini. Ismail ini apakah dia true? Kalau dia true, maka kita ngeprint dia laki-laki. Kalau sesimpel ini aja. Selain true berarti kan false ya. Kita print dia perempuan. Dia perempuan. Nah, kalau ini kita run, udah jelas ya ini bakalan ngeprint dia laki-laki ya. Udah sangat jelas karena di sini kita Ismailnya true, maka dia ngeprint dia laki-laki. Kalau dia nilainya false, maka dia bakalan ngeprint dia perempuan. Udah jelas ya. Ini udah clear banget nih. Cuman kalau I6 menggunakan boolean, itu data cuma dua ya. Kita cuman bisa punya memilih dua data ya. Kalau ini kita menggunakan boolean. Nah, cara handle biar bisa lebih dari dua data, itu kita bisa menggunakan integer ya. Jadi kita buat I6 dengan memanfaatkan integer. Nah, ini bisa banyak data. Contohnya kayak gini. Misalnya integer data yang ke 0. Kalau datanya 0 itu dia laki-laki. Kalau datanya itu 1 dia perempuan. Kalau datanya 2 gitu ya. Dia tidak diketahui. Nah, misalnya kayak gini. 0 laki-laki, perempuan, dan 2 itu tidak diketahui. Nah, caranya adalah ya udah ini kita set nih integer jenis kelamin JK gitu, misalnya 0 aja gini. Berarti dia laki-laki kan? Kalau misalnya ini kita tinggal pasang copy paste aja nih. Ya, berarti dia JK di sini. JK sama dengan 0, dia laki-laki. Else if ya. Else if JK sama dengan 1, dia perempuan. Selain itu ya tidak diketahui itu misalnya. Misalnya tidak diketahui. Misal kayak gini. Kalau ini kita save, maka kalau kita run, ini tuh bisa lebih dari satu data, bahkan dia bisa banyak banget datanya. Kalau misal tinggal kita ganti aja nih. Kalau dia 1 berarti dia nanti jadi perempuan. Nah, kalau dia bukan 1 atau 0, dia tidak diketahui. Ini bukan cuma 2 ya. Selain 1 dan 0, maka datanya tidak diketahui karena kita menggunakan else di sini. Ya, kalau misalnya kita pasang JK-nya -1, ya ini bisa nih. Karena integer itu bilangan bulat ya. -1 itu bilangan bulat dan dia di sini bakalan ngeprint tidak diketahui. Intinya adalah dia datanya bisa banyak banget ya, bisa banyak data. Cuma PR-nya adalah kita harus tahu nih kalau kita punya banyak data, misalnya 0 itu kita motor aja deh, motor ya. Kita ngeprint motor. Jenis motor kan banyak. Motor mereknya ya, mereknya. Misalnya di sini ada NMAX ya. 1 itu buat yang Jupiter. Misalnya kayak gini. Terus misalnya ada 2 itu misalnya ada PCX ya. Terus ada lagi 3
3 itu buat data yang apa, Mio misalnya. Nah, ini jangan JK, motor misalnya, motor gini. Kalau motornya kita set kayak gini, kalau 0 itu dia ngeprint Nmax. Motor Nmax misalnya kayak gini. Nah, kalau 1 itu dia ngeprint motor Jupiter ya. Kemudian kalau lain itu, sorry kepencet. Misalnya kita pasang kayak gini aja, else if, ini kita copy, kita paste lagi, else if motornya 2 itu adalah PCX di sini. Terus kita else if lagi, motornya 3 itu Mio, lain itu dia tidak diketahuin. Nah, kalau ini kita run, apa yang terjadi? Ya udah, motor 1 itu adalah Jupiter, nanti dia akan ngeprint motor Jupiter di sini. Ya, ini Inam menggunakan integer dan dia bisa banyak ya. Bisa lebih dari 1. Cuma PR-nya adalah PR-nya kita harus mengingetin, ya kita harus ngingetin nomor 3 itu dia ngeprint apa. Nah, kan repot ya kalau kayak gini. Motor sama dengan 3 dia ngeprint motor Mio apa motor apa nih. Jadi kita harus ingetin di dokumentasi ya, tergantung kita bikinnya apa. Nah, ini adalah PR kalau misalnya kita menggunakan Inam bertipe data integer gitu. Dia pertama dia bisa solve banyak data. Cuman dia minusnya kita harus ingetin 0 itu buat apa, 1 itu buat apa, 2 itu buat apa, dan seterusnya. Nah, selain ini ya, itu sebenarnya kita bisa menggunakan Inam. Nah, ini Inam menggunakan Inam yang sesungguhnya ya. Inam yang sesungguhnya itu kita bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Inam itu adalah sebuah kayak mirip sebuah kelas ya. Kita tulis Inam ini. Inam di sini misalnya motor. Nah, motor ini kita set motornya ada apa aja. Misalnya kita pasang di sini ya. Ini kita copy aja, kita pasang di sini motornya. Nah, di sini kita kasih koma, kita kasih koma semuanya. Nah, ini adalah dia disuruh menggunakan lower camel case. Ya, lebih prefer nih. Oke, berarti ini Nmax. Ini Jupiter. PCX. Mio. Terus kita punya apa lagi misalnya apa ya? Vespa misalnya gini. Banyak lah pokoknya di sini adalah Inamnya. Nah, caranya adalah di sini kita tinggal kalau menggunakan Inam kita simple aja sih. Di sini motor kita ya. Ini tipe datanya itu pasang aja Inam. Misalnya kayak gini. Coba kita variabel dulu. Ini kita panggil Inam titik motor ya. Motor ini awal-awalnya nih. Tipe datanya berarti jadi motor titik. Setelah kita awal-awal kita punya motor Nmax ya. Berarti kalau motor kita di sini dia Inam, kita set sebagai variabel aja. Motor kita ini sama dengan motor Nmax, maka dia akan tulisannya kayak gini. Nah, ini lebih gampang ya. Jadi dia lebih gampang dibandingin. Ya, jadi di sini lebih enak nih. Kalau motornya di sini kita pasang yang Jupiter, maka dia ngeprint motor Jupiter. Ini PCX, di sini Mio. Mungkin ada lagi di sini kita copy. Kita paste motor kita nih ada apa lagi nih? Vespa ya. Berarti di sini kita panggil yang Vespa. Nah, sesimpel ini ya. Jadi ini awal-awal kita langsung menggunakan Inam. Ya, jadi dia ngebandingin berdasarkan Inam. Nah, ini untuk nge-solve keduanya, bisa lebih banyak data dan kita nggak perlu ngingetin 0 itu buat apa, 1 itu buat apa, 2 itu buat apa, karena di Inamnya itu kita udah langsung punya value-nya ibaratnya ya. Jadi tinggal ingetin aja nih value ini. Yang jelas value-nya ini harus beda ya. Kalau misalnya kita Nmax lagi, dia bakalan error dia. Harus unik ya, harus unik, value itu harus unik. Oke. Nah, ini cara penggunaan Inam. Jadi kalau misalnya kita run without debug, maka motor kita adalah awal-awal nih motor kita itu adalah Nmax, maka kita ngeprint motor Nmax di sini.
Kalau misalnya kita mau Mio itu berarti kita awal-awal Mio tinggal kita bandingin aja nih. Nanti bakalan ngeprint hasil motor Mio. Ya, mungkin ini adalah pembahasan I6 ya. Jadi kita bisa memanfaatkan I6 kayak gini. Cara penggunaannya adalah seperti ini, I6. Jadi kita buat di luar void ya. I6, I6-nya apa? Motor misalnya. Kalau kita huruf besar boleh sih menggunakan huruf besar, cuman di sini berarti kita ganti motor titik ini kita ganti jadi I6 menggunakan motor. Nah, seperti ini. Jadi nggak masalah nih. I6 huruf besar. Nah, ini cuma gimana enaknya kita ya. Kita mau pakai huruf besar, mau nandain itu I6 atau mau pakai huruf kecil juga boleh ya, bebas. Yang jelas adalah kalau di value-nya kita diperintahkan untuk disaranin untuk menggunakan lower camel case gitu ya. Misalnya Jupiter MX. Jupiter MX ini Jupiter MX. Nah, ini lower camel case, maksudnya adalah huruf kecil dulu. Terus ada data kedua, kata kedua itu menggunakan Mio J, misalnya Mio J. Nah, ini kayak gitu ya. Ini menggunakan lower camel case. Nah, untuk I6 biasanya ini huruf besar ya, biar kita tahu bahwa ini adalah I6 nih. Jadi kalau misalnya huruf kecil bisa aja sih, terserah teman-teman. Itu Mio J misalnya tadi ya, terserah teman-teman. Ini penggunaannya sama aja, Mio J. Nah, kayak gini ya. Kalau kayak gini kan kelihatan nih, oh ini I6. Jadi secara dari sini udah kelihatan nih. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan I6, pemanfaatannya seperti ini biar kita nggak lupa ya. Mungkin kita next ke materi selanjutnya karena ini adalah akhir dari section kedua.